Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan coba membahas secara keseluruhan mengenai manajemen sumber daya manusia pada mata kuliah seminar manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dari pengertian ini terdapat satu, fungsi manajemen sumber daya berdasarkan fungsi manajemen, kemudian manajemen sumber daya berdasarkan fungsi operasional atau kegiatan manajemen sumber daya manusia. Mana yang termasuk ke dalam fungsi manajemen? Yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Adapun fungsi operasional MSDM adalah pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja. Nah, itu sebagian dari kegiatan operasional manajemen sumber daya manusia, dari mulai pengadaan, selanjutnya dikembangkan, diberikan balas jasa, diintegrasikan, dan dipelihara. Nah, juga nanti ada saatnya tenaga kerja itu dia ada pemutusan hubungan ketenaga kerjaan. Nah, ini fungsi operatifnya, ya, ditambah dengan hubungan tenaga kerja dengan perusahaan atau hubungan industrial. Jadi di samping pengadaan tenaga kerja, pengembangan tenaga kerja, kemudian pemberian balas jasa terhadap pegawai atau tenaga kerja, pengintegrasian, pemeliharaan, pemisahan. Ya, kemudian di manajemen sumber daya manusia juga dibahas mengenai hubungan ketenaga kerjaan, atau hubungan industrial, di mana di situ akan dijelaskan hubungan antara tenaga kerja dengan perusahaan yang mempekerjakannya. Dalam pengadaan kegiatan pertama, pengadaan tenaga kerja, manajemen sumber daya manusia akan merencanakan sumber daya manusia, berapa jumlahnya. Itu tentunya akan berada pada perencanaan sumber daya manusia, sehingga dalam program pengadaan itu direncanakan bukan hanya jumlah tapi juga tahapan dalam pengadaan. Jadi yang termasuk ke dalam tahapan perencanaan dalam pengadaan tenaga kerja. Kemudian jumlah pengadaan tenaga kerja juga berdasarkan dari analisis jabatan yang dibutuhkan atau analisis pekerjaan yang dibutuhkan, sehingga muncul jumlah kekosongan tenaga kerja yang harus diisi. Setelah itu baru penarikan tenaga kerja atau penarikan pegawai. Penarikan pegawai itu termasuk dalam tahapan seleksi. Ya, seleksi ada dalam tahapan penarikan pegawai. Kemudian diawali dari pemberian informasi sosialisasi loker, ya, lowongan pekerjaan. Kenapa dalam penarikan pegawai itu diinformasikan pada pegawai, calon-calon pegawai yang memiliki potensi sesuai dengan hasil analisis jabatan.
karena perusahaan memiliki kesempatan untuk menarik calon tenaga kerja yang sesuai dengan kosong jabatan ataupun kosong pekerjaan, sehingga sesuai dengan yang dibutuhkan, bahkan lebih dari ekspektasi perusahaan. Sehingga biasanya perusahaan memberikan informasi lowongan pekerjaan sebelum nanti masuk ke dalam tahapan seleksi. Mungkin dalam seleksi juga ada tahapan, ada beberapa tahapan, dari mulai potensi akademik, tes tulis potensi akademik, kemudian tes mengenai substansi di jabatan yang dibutuhkan atau lowongan yang dibutuhkan, sampai ke tahapan interview. Supaya betul-betul diperoleh calon pegawai yang memenuhi hasil analisis kekosongan atau jabatan atau pekerjaan. Setelah ada hasil yang terbaik dari tahapan penarikan pegawai, baru pegawai itu akan ditempatkan sesuai dengan hasil perencanaan dan analisis, di mana kekosongan itu terjadi, di mana keperluan itu terjadi. Maka kemudian tahapan berikutnya adalah penempatan. Biasanya sebelum menjadi pegawai, perusahaan diperkenankan berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan itu melakukan training, uji coba kepada pegawai selama 3 bulan. Itu berdasarkan undang-undang. Jadi hanya diberi kesempatan perusahaan itu membuat training itu 3 bulan. Setelah itu maka harus ada kejelasan hukum atau status mengenai kepegawaian. Kemudian orientasi kerja, di mana pegawai yang baru, yang masa training, mereka harus memahami apa pekerjaan mereka. Mungkin saja pekerjaan mereka untuk karyawan baru itu, pekerjaan itu untuk karyawan baru adalah sesuatu yang belum pernah atau baru, sehingga mereka harus job orientasikan. Itu dikenalkan, kemudian diajarkan, bukan hanya dikenalkan tapi juga diajarkan, diberikan pengarahan mengenai pekerjaan yang memang harus mereka lakukan, sehingga karyawan baru, pegawai baru paham mengenai job desk-nya, job deskripsinya, uraian pekerjaannya, tugas pokoknya, sehingga mereka akan sesuai dengan harapan perusahaan. Nah, ini biasanya dilakukan oleh orang-orang SDM, bagian SDM di suatu perusahaan atau di suatu instansi. Atau juga mungkin bila dirasa perlu, bisa saja kemudian menggunakan tenaga lain yang ada di secara independen di luar perusahaan. Selanjutnya, setelah pegawai ditetapkan sebagai atau sesuai dengan kontrak kerjanya, apakah pegawai tetap, pegawai outsource gitu itu sebagai berdasarkan kontrak kerja. Nanti akan dibahas di slide berikutnya. Maka kemudian perusahaan melakukan pengembangan tenaga kerja, yaitu melakukan pendidikan dan pelatihan. Perlu pendidikan dan pelatihan ini untuk meningkatkan kompetensi pegawai, sehingga pegawai sesuai dengan perkembangan lingkungan dan tuntutan bisnis perusahaan atau tuntutan konsumen dari perusahaan, sehingga karyawan itu atau pegawai itu perlu melakukan pendidikan dan pelatihan
yang tentunya bisa dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Sehingga beberapa perusahaan yang sudah memiliki lembaga pendidikan dan pelatihan sendiri, mereka secara berkala ya melakukan pendidikan dan pelatihan kepada pegawainya, supaya pegawai yang ada itu sesuai dengan tujuan perusahaan. Tadi tujuan perusahaan itu adalah mungkin dalam hal ini ada tujuan bisnis, ya bisa memenangkan persaingan, diterima di masyarakat atau konsumen, sehingga pertumbuhan perusahaannya semakin lama semakin bagus. Ya, atau kalau di instansi pemerintah ya sesuai dengan tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang baik, ya, itu bisa melayani masyarakat. Nah, untuk mampu sesuai dengan harapan masyarakat melayani masyarakat untuk menciptakan good governance, ya tentunya diperlukan pendidikan dan pelatihan supaya tenaga kerja yang ada mereka kompetensinya meningkat, capability-nya meningkat. Nah, namun juga dalam pendidikan pelatihan ada hubungannya dengan penilaian prestasi kerja. Bisa diawali jenis pendidikan dan pelatihan yang harus dilakukan oleh perusahaan itu berdasarkan dari penilaian prestasi kerja. Jadi apa yang kurang dari pegawai, apa yang dibutuhkan pendidikan dan pelatihannya, ya sehingga sesuai. Jadi ada saling keterkaitan ya antara penilaian prestasi dengan kebutuhan pendidikan dan pelatihan untuk pegawai. Demikian juga untuk pengembangan karir bisa dilalui dari penilaian prestasi kerja. Sehingga hasil penilaian prestasi maka kemudian seseorang akan memiliki kesempatan untuk pengembangan karir. Ya, yaitu karir pegawai. Mereka akan berkembang sesuai dengan perencanaan karir pegawai itu sendiri. Ya. Perusahaan yang sudah baik mereka memiliki perencanaan karir untuk pegawainya, sehingga dari satu tahapan ke tahapan lainnya, dari waktu ke waktu pegawai mereka tidak ditempatkan dalam satu tempat saja, satu bidang saja, karena itu akan menimbulkan kejenuhan dan penurunan prestasi kerja, sehingga betul-betul ada dikembangkan karir pegawainya. Ya. Itu bisa diawali dengan penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja tentunya untuk berbagai instansi ataupun perusahaan berbeda bentuk atau form ya, tapi secara kontennya adalah sama. Bagaimana mengukur kinerja baik secara kuantitas, kualitas, ya sikap dari seorang pegawai, sehingga betul-betul instrumen penilaian itu ya, itu betul-betul bisa objektif. Semakin objektif instrumen penilaian itu semakin baik, sehingga rasa keadilan bagi karyawan akan dimiliki, atau karyawan akan memiliki rasa keadilan dalam penilaian prestasi. Kemudian juga dalam pengembangan karirnya. Kenapa demikian? Karena instrumen atau alat penilaian prestasi kerjanya objektif. Makanya semakin berkembang pengetahuan, sekarang berubah instrumen penilaian di perusahaan ya, untuk memenuhi tuntutan rasa keadilan di pegawai. Kenapa adil? Karena dipandang objektif, tidak ada subjektivitas penilai atau atasan langsung dari pegawai. Karena banyak
perusahaan, instansi yang menugaskan penilai itu adalah atasan sebagai penilai, atasan langsung dari pegawai, karena dianggap dia paling tahu tentang pencapaian atau prestasi kerja dari pegawainya. Samping ada juga yang memang menentukan pusat ataupun unit khusus untuk bagian penilaian. Jadi ada yang memang memisahkan dengan manajemen sumber daya manusia, ya, atau HRD, ya, Human Resource Development. Selanjutnya, pemberian balas jasa, yaitu terdiri dari balas jasa langsung, gaji dan upah atau insentif. Ya, kemudian ada balas jasa tidak langsung, yaitu dari keuntungan perusahaan, yaitu misalnya yang sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, ada yang disebut dengan jasa produktif. Karena perusahaan memiliki keuntungan lebih tinggi dari sebelumnya, mereka membagi keuntungan itu kepada karyawan. Karena dianggap karyawan adalah sebagai tulang punggung, sebagai ujung tombak dalam kemajuan bisnisnya atau perusahaannya atau instansinya. Nah, itu termasuk kepada balas jasa tidak langsung. Ya, karena ya pada saat mereka memiliki keuntungan lebih dan kemudian berbagi manfaat atau keuntungan bagi para karyawannya. Ya. Kemudian ada pelayanan atau kesejahteraan, ada pelayanan kesehatan, kemudian jaminan hari tua, ya, jaminan keluarga dan seterusnya. Semakin banyak balas jasa tidak langsung diberikan kepada karyawan, biasanya semakin puas karyawan menjadi bagian dari organisasi tersebut. Nah, ini hal penting pemberian balas jasa, karena balas jasa akan memiliki dampak terhadap motivasi dan selanjutnya dampaknya terhadap kinerja. Karena karyawan yang sudah memberikan tenaga pikirannya kepada perusahaan, mereka juga harus merasa terjamin kelangsungan hidupnya dan keluarganya. Banyak perusahaan di Indonesia yang sudah pemberian balas jasanya mencakup atau bahkan di atas dari ketentuan minimal yang dipersyaratkan oleh pemerintah atau undang-undang, sehingga mereka bisa menarik tenaga kerja yang luar biasa, tenaga kerja yang di atas tenaga kerja kemampuannya tenaga kerja di perusahaan lain, karena mereka mampu memberikan balas jasa yang sesuai atau bahkan di atas perusahaan lain, sehingga itu bisa menjadi daya tawar bagi perusahaan untuk memperoleh tenaga kerja yang luar biasa. Ya, di samping pemberian balas jasa, kemudian pegawai juga harus dilakukan pengintegrasian. Kesatuan atau integritas itu adalah kesatuan pikiran, perasaan, tindakan pegawai sesuai dengan tujuan organisasi. Jadi kalau seorang pegawai integritasnya tinggi, maka kesatuan pikiran, kesatuan tindakan, kesatuan harapan sesuai dengan harapannya perusahaan. Maka untuk meningkatkan integritas karyawan itu perusahaan melakukan pengintegrasian, yaitu melalui kegiatan memenuhi kebutuhan karyawan sampai kebutuhan rohani karyawan, bukan hanya jasmani, bukan hanya balas jasa saja, ya, tapi juga kebutuhan karyawan yang lainnya, yaitu kebutuhan psikologis juga
dipenuhi oleh perusahaan. Banyak perusahaan-perusahaan yang sudah mendesain lingkungan kerja itu senyaman mungkin sehingga karyawan memiliki keinginan untuk bekerja lebih lama di perusahaan atau di kantor, di tempat kerja. Karena ada kebutuhan selain dari kebutuhan fisik, yaitu psikisnya juga terpenuhi di perusahaan. Ya. Nah, misal salah satu contoh misalnya karyawan itu kan ada karyawan yang memang membutuhkan secara kebutuhan rohaninya, kebutuhan spiritualnya, maka tempat ibadah, kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya religi itu dilakukan oleh perusahaan sebagai perintegrasian, kemudian pemberian motivasi kerja terhadap karyawan. Pimpinan ataupun yang ditugaskan oleh perusahaan untuk memotivasi, ya, atau sering juga disebut dengan motivator, seringkali dari eksternal didatangkan oleh perusahaan dengan harapan para karyawan naik motivasi bekerjanya, ya, sehingga hal ini akan bermanfaat bagi perusahaan. Dengan motivasi kerja yang tinggi pegawai, maka perusahaan akan diuntungkan, akan memperoleh manfaat yang besar. Ya. Kemudian juga bagaimana perusahaan memuaskan, memberikan kepuasan kerja, ya. Sehingga lingkungan kerja bukan hanya lingkungan fisik, tapi juga lingkungan sosial, lingkungan interaksi, komunikasi juga menjadi bagian upaya perusahaan untuk mengintegrasikan pegawai. Kadang-kadang kepuasan kerja akan mempengaruhi karyawan yang memiliki kontribusi besar terhadap perusahaan. Dia mengambil keputusan untuk mencari tempat kerja lain karena merasa tidak ada kepuasan dalam bekerja. Nah, sehingga dalam kegiatan perintegrasian melalui kepuasan kerja, perusahaan terus berupaya meningkatkan kepuasan kerja. Ya, karyawan bisa dilibatkan, karyawan bisa diberdayakan, ya, supaya memperoleh kepuasan kerja. Karyawan yang mereka merasa diperlukan, mereka merasa eksistensinya di perusahaan itu dipertimbangkan oleh perusahaan, mereka biasanya akan memiliki kepuasan lebih tinggi. Nah, berarti perusahaan terus harus berupaya, dalam hal ini yang diberikan tugas oleh perusahaan untuk mampu bagaimana memberikan kepuasan kerja. Kemudian bagaimana selanjutnya adalah peningkatan disiplin kerja. Code of conduct, aturan yang jelas, ya, kode etik, bisa mengarahkan kepada kedisiplinan pegawai atau tenaga kerja. Karyawan yang ada tentunya mereka harus memahami mengenai kode etik yang seharusnya dilakukan seorang pegawai. Nah, tentunya ini juga adalah upaya yang harus dilakukan perusahaan, bagaimana disiplin kerja pegawai itu tinggi dengan upaya-upaya minimal mereka memahami kode etik dari perusahaan yang berlaku, atau juga value, nilai-nilai, keyakinan, atau dalam hal ini seringkali disebut dengan budaya kerja yang bisa mendorong disiplin pegawai, disiplin karyawan terus meningkat. Sehingga upaya-upaya di sini adalah pemimpin, coach, ya, terus berupaya
mengarahkan pegawai untuk memiliki disiplin kerja yang tinggi. Jadi partisipasi kerja dan keterlibatan kerja ini juga bagian dari pengintegrasian karyawan. Karyawan diupayakan untuk mereka berpartisipasi dalam bekerja dengan seluruh pikiran, ya, tindakannya, jika betul-betul mereka memahami tujuan dari perusahaan. Jadi partisipasi dari pegawai itu diarahkan supaya mereka berpartisipasi tinggi terhadap pekerjaan. Nah, itu adalah kewajiban dari pimpinan atau atasan dari pegawai, biasanya dari karyawan yang diberikan tugas sebagai pemimpin yang mampu mengajak, ya, para karyawannya untuk berpartisipasi dan selalu terlibat dalam semua pekerjaan. Semakin tinggi tingkat partisipasi dan keterlibatan karyawan dalam bekerja, itu akan memberikan manfaat lebih besar kepada perusahaan. Nah, dengan demikian maka upaya-upaya pengintegrasian yang dilakukan oleh perusahaan, ya, bahkan mungkin satu lagi hal yang tidak tercantum dan di sini adalah peningkatan rasa atau perilaku kebangsaan, rasa memiliki, ya, OCB itu, ya, Organization Citizenship Behavior, perilaku yang mendorong karyawan itu untuk mereka bekerja tanpa pamrih karena mereka merasa memiliki dan merasa bertanggung jawab terhadap organisasi. Itu juga bagian dari program perintegrasian. Bagaimana karyawan itu memiliki perilaku OCB. Nah, ini akan bermanfaat bagi perusahaan. Mereka akan bersukarela bekerja, tidak memperhitungkan balas jasa, ya, tidak transaksional dalam bekerja, ya, ada uang maka kemudian mereka semangat, gitu ya. Tidak ada uang yang diberikan mereka tidak semangat. Jadi tidak berpikir terhadap apa yang mereka bisa berikan kepada organisasi, tapi selalu berpikir atau bertanya tentang apa yang diberikan organisasi. Jadi bukan berpikir apa yang bisa diberikan, hanya apa yang diberikan saja, ya, seperti itu. Maka perusahaan terus mendorong karyawan untuk memiliki perilaku OCB. Nah, ini penting, ya, dalam upaya pengintegrasian, karena karyawan-karyawan yang mereka merasa perlu untuk berjuang, ya, kemudian mereka bekerja tidak memperhitungkan pamrih. Karena kenapa demikian? Karena perusahaan sudah memberikan yang terbaik bagi mereka. Dia berpikir perusahaan itu sudah cukup memberikan kesejahteraan bagi mereka, dan kemudian perusahaan atau organisasi layak untuk mereka perjuangkan. Nah, hal itu harus dilakukan oleh perusahaan, ya. Sehingga pemimpin-pemimpin perusahaan, pemimpin-pemimpin organisasi, mereka akan dirindukan oleh para pegawai, ya. Mereka akan berdoa untuk ketemu, bukan untuk tidak ketemu, begitu ya. Mereka sangat merindukan untuk ketemu pimpinan, bukan mereka takut dengan ketemu pimpinan. Kenapa? Karena perasaan mereka sudah menyatu dengan pekerjaan. Nah, ini penting karena kesatuan rasa, ya, tindakan, ucapan, ya. Jadi kesatuan dengan misi atau visi misinya organisasi itu penting untuk pegawai, sehingga tidak berat bagi perusahaan yang puluhan, ratusan, ribuan karyawan, mereka harus menjadi beban perusahaan. Tidak, karena karyawan mereka memiliki satu kesatuan pemahaman, pemikiran, tindakan yang sesuai dengan visi misi perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, pemeliharaan tenaga kerja, yaitu mencakup komunikasi kerja, baik komunikasi vertikal
atasan bawahan, kemudian komunikasi horizontal sama pegawai. Perusahaan perlu membangun komunikasi dalam upaya memelihara tenaga kerja baik secara horizontal, ya, ada lingkungan yang dinamis, kondusif, kemudian juga antar atasan dan bawahannya mereka memiliki komunikasi sehingga tidak ada kesalahpahaman dan salah instruksi, salah tugas, salah perintah. Kenapa demikian? Komunikasi penting dalam pemeliharaan tenaga kerja. Ada kalanya seorang pegawai mereka lebih menyenangi teman kerja atasan mereka dibanding mereka berpikir mengenai tujuan organisasi. Karena komunikasi sudah terbangun di antara mereka. Itu komunikasi yang bisa membantu mencapai tujuan dari organisasi. Kemudian dalam pemeliharaan tenaga kerja juga pemeliharaan tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Ya, jadi di Indonesia untuk kesehatan keselamatan kerja itu sudah merupakan kewajiban bagi perusahaan. Negara sudah memberikan tanggung jawabnya kepada perusahaan untuk melindungi pegawai sebagai warga negara dalam konteks kesehatan dan keselamatan kerja atau keselamatan di tempat kerja. Tentunya perusahaan harus memperhatikan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, baik dikondisikan lingkungan tempat kerjanya, dipersiapkan alat-alat perlindungan keselamatan dan kesehatan kerjanya. Karena yang paling mudah untuk memperlihatkan di sisi kesehatan dan keselamatan kerja rata-rata adalah pekerja di lapangan, tapi sesungguhnya tidak demikian. Semua kerja, semua tempat kerja, semua unit kerja itu juga harus diperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja. Walaupun mereka adalah yang di back office, yang di belakang meja, bekerja di belakang meja, juga mereka ada satu sisi yang harus diperhatikan mengenai kesehatan dan keselamatan kerjanya oleh perusahaan. Karena mungkin saja mereka yang bekerja di belakang meja dengan mereka yang bekerja secara operasional di lapangan juga sama memiliki risiko dalam bekerja, yaitu risiko kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi perusahaan harus betul-betul mempersiapkan dan memperhatikan dan tentunya juga melaksanakan, karena ini sudah berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya juga pengendalian konflik. Ada kalanya di tempat kerja perbedaan paham, perbedaan pendapat, perbedaan keinginan yang menimbulkan konflik di tempat kerja. Nah, tentunya perusahaan harus mempersiapkan pengendalian konflik. Bagaimana memanage konflik yang mungkin terjadi dan atau seringkali terjadi di tempat kerja. Itu selama berinteraksi antara pekerja. Ya, di situ perusahaan harus mampu mengendalikan konflik. Sehingga kembali kepentingan atau keinginan pegawai itu sesuai dengan keinginan atau kepentingan perusahaan atau organisasi. Jadi kalau semuanya adalah sama-sama demi kemajuan dan memberi manfaat terhadap perusahaan, maka konflik akan minim, rendah tingkat konfliknya di pegawai.
Tapi apabila keinginan pegawai berbeda dengan keinginan perusahaan, mereka tidak mengikuti rule of game, aturan main di perusahaan, mereka membuat atau menciptakan aturan main sendiri atau bermain sendiri. Nah, biasanya akan menimbulkan konflik antar pegawai, karena ada beberapa pegawai yang kemudian mereka tidak mengikuti aturan yang ada, aturan main yang ada. Misalnya aturan pangkatan, aturan kepegawaian, dan seterusnya. Itu biasanya akan memicu konflik. Banyak kesenjangan yang dirasa oleh karyawan, perbedaan perlakuan atasan terhadap bawahan, perbedaan perlakuan perusahaan terhadap pegawai, biasanya memunculkan konflik kepentingan yang seharusnya tidak terjadi di perusahaan kalau perusahaan mampu mengendalikan konflik. Nah, ini juga ada kaitannya dengan konseling ya. Karena mungkin saja pegawai mereka memiliki keluh kesah, memiliki beban secara individu yang kemudian juga bisa menjadi konflik. Sehingga perusahaan menyiapkan konselor-konselor yang kemudian bisa menangani beban ataupun keluh kesah permasalahan yang dimiliki oleh pegawai. Karena bukan hanya pekerja wanita yang memiliki konflik peran ganda di dalam bekerja, tapi juga dalam hal lain pegawai laki-laki pun ada kemungkinan mereka memiliki permasalahan yang baik di tempat kerja atau di luar tempat kerja, misalnya lingkungan, keluarga, dan seterusnya. Yang kemudian dalam hal ini mereka membutuhkan bimbingan konseling. Ya, sehingga para konselor disiapkan oleh pegawai. Tentunya dalam mereka orang-orang yang ahli di bidangnya, yang mengerti mengenai konseling kerja bagi pegawai. Itu dalam upaya pemeliharaan tenaga kerja tentunya adalah karena tadi karyawan yang sudah dikembangkan, yang sudah diintegrasikan dengan biaya yang tinggi, ya jangan sampai kemudian mereka memutuskan untuk jangka pendek dalam bekerja. Tentunya perusahaan akan sangat dirugikan. Karyawan yang sudah dikembangkan, yang sudah diintegrasikan dengan berbagai upaya, ya tentunya kan banyak pengorbanan yang dikeluarkan perusahaan, kemudian tidak bisa dirawat. Nah, makanya perusahaan itu betul-betul dalam bidang manajemen sumber daya manusia harus sampai kepada tahapan pemeliharaan tenaga kerja. Pemisahan tenaga kerja bukan hanya pemberhentian paksa atau pemberhentian atau PHK, pemutusan hubungan kerja, tapi juga yang dimaksud adalah pemberhentian karena sudah masuk waktu selesainya waktu kerja atau disebut dengan pensiun. Ada juga berhenti karena mengundurkan diri secara sukarela. Nah, biasanya perusahaan, instansi, organisasi sudah menentukan masa kerja sehingga pada saat habis masa kerja kemudian dengan sendirinya karyawan berhenti. Ya. Kemudian juga ada ketentuan-ketentuan lain yang pemberhentian karyawan itu karena melanggar ketentuan kepegawaian, jadi diberhentikan. Diberhentikan itu kan ada diberhentikan dengan hormat, ada diberhentikan dengan tidak hormat. Dengan ketentuan
kontrak kerja, biasanya di situ dicantumkan mengenai pemberhentian karyawan. Karyawan akan berhenti pada saat habis masa kerja. Karyawan berhenti karena diberhentikan dengan tidak hormat karena melanggar ketentuan kepegawaian, melanggar perundang-undangan yang berlaku, dan seterusnya. Ya. Begitu. Jadi dalam pemberian tenaga kerja juga perusahaan harus membuat satu program pemberhentian, sehingga tidak ada karyawan yang dipekerjakan semasa hidup, seumur hidup. Karena karyawan memiliki hak-hak masa tua. Karyawan juga dijamin untuk memiliki tunjangan di hari tua, dan tentunya karyawan dengan batas usia tertentu atau manusia dengan batas usia tertentu, mereka sudah tidak bisa bekerja optimal. Tentunya ini harus diprogramkan oleh perusahaan. Perusahaan yang baik yang mereka berpikir sampai minimal tahapan 6 ini. Ya. Yang ketujuh, ini juga adalah bagian dari manajemen sumber daya manusia, ya. Karena dalam hal ini baik pekerja, pekerja dalam ini harus memahami hal-hal mengenai kontrak kerja. Ini adalah hubungan tenaga kerja dengan perusahaan. Banyak konflik yang terjadi antar perusahaan dengan pegawai atau karyawan karena mereka tidak memahami atau bahkan salah persepsi di kontrak kerja, gitu. Jadi pekerja juga harus memahami di kontrak kerja, sehingga mereka sejak awal paham status kepegawaian mereka, karena semuanya kan dituangkan dalam kontrak kerja. Kontrak kerja ini adalah sebagai bukan hanya tertulis, tapi juga kontrak kerja ini juga terbangun dalam pemikiran pegawai dan perusahaan, sehingga mereka itu mempekerjakan, kalau perusahaan atau pegawai itu bekerja di perusahaan itu, mereka akan mengikuti sesuai dengan kontrak yang sudah. Kontrak itu adalah sebagai landasan hukum keterikatan pegawai itu sendiri atau hubungan antar pegawai dengan perusahaan. Disitulah di kontrak kerja itulah tertuang status kepegawaian, atau juga di kontrak kerja juga bisa sampai menjelaskan tentang perubahan status kepegawaian karena berdasarkan tahapan yang diprogramkan oleh perusahaan. Jadi di situ misalnya dituangkan masa training, kemudian masuk ke tenaga kontrak, atau kemudian masuk ke tenaga tetap, dan seterusnya. Itu semuanya ada di kontrak kerja. Setelah kontrak kerja bersama itu ditandatangani, disetujui, ya maka disitulah dasar hukum pegawai bekerja di tempat kerja itu, ataupun dasar hukum perusahaan mempekerjakan. Ya, kemudian serikat pekerja atau asosiasi pegawai ini juga adalah bagian dari MSDM. Pembentukan serikat kerja ataupun asosiasi pegawai di sini adalah diupayakan untuk membantu pegawai mencapai prestasi, ya, dan kemudian juga menjembatani antara kepentingan pegawai dengan kepentingan yang mempekerjakan dalam ini perusahaan atau pemilik perusahaan, sehingga tujuan dari pegawai sesuai dengan tujuan dari perusahaan, sehingga betul-betul pekerja ataupun
pengusaha, mereka memiliki kesepakatan yang sama, yaitu hidup bersama untuk memperjuangkan perusahaan dengan tidak ada satu pihak pun yang dirugikan. Jadi betul-betul serikat pekerja dan asosiasi pegawai itu memberikan jalan bagi kedua belah pihak, itu ya, sehingga tidak harus bahwa serikat pekerja itu bahkan menjadi versus dengan perusahaan atau pemilik perusahaan, karena hanya mementingkan apa yang bisa diberikan perusahaan gitu ya, tapi juga tidak berpikir apa yang bisa kita berikan kepada perusahaan. Jadi serikat pekerja dan asosiasi pegawai itu mereka harus bisa menjembatani. Kemudian peran pemerintah juga di sini ya, dalam upaya kerjasama 3 sektor, yaitu ada pekerja, serikat pekerja, kemudian ada asosiasi perusahaan atau pengusaha, ya bukan asosiasi pegawai tapi asosiasi pengusaha, itu betul-betul mereka memiliki visi yang sama. Itulah kehadiran pemerintah, menjamin ya, kelangsungan dari pegawai atau pekerja dengan perusahaan, dengan pengusaha itu sesuai, sejalan. Kemudian ada juga lembaga-lembaga bantuan hukum yang mereka juga mengadvokasi terhadap serikat kerja dan asosiasi pengusaha. Ya, ini juga adalah bagian dari hubungan ketenaga kerjaan. Pada lembaga-lembaga bantuan hukum yang memang memfokuskan diri kepada aspek-aspek hukum, bukan hanya pelanggaran hukum tapi juga advokasi hukum, yaitu mengarahkan kepada pegawai atau pengusaha supaya tidak melanggar hukum, bukan hanya menangani kasus-kasus hukum saja begitu. Nah, itu lembaga bantuan hukum. Mereka membantu klien-kliennya, baik dalam ini pegawai, serikat pegawai, pengusaha ataupun pengusaha, supaya tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Nah, kemudian ya biasanya yang mengatur semua secara nasional adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan. Perusahaan, pengusaha dan pegawai, karyawan itu juga harus memahami tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan supaya mereka tidak memiliki salah pahaman dalam melakukan kegiatannya, karena harus sejalan dan searah supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan kedua belah pihak. Karena adanya demo besar-besaran itu bukan hanya merugikan perusahaan tapi juga merugikan pegawai itu sendiri, tentang ketidaksepahaman antar pegawai yang diwakili oleh serikat pegawai atau asosiasi pegawai dengan pengusaha atau yang diwakili oleh asosiasi pengusaha, itu tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak, akan merugikan kedua belah pihak, sehingga memunculkan konflik yang tidak ada ujung. Ini akan merugikan, dan bukan hanya merugikan perusahaan dan pegawai tapi juga merugikan negara, karena negara harus mengeluarkan pengorbanan ekstra untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Nah, ini perlu dipikirkan bersama oleh kita supaya ini tidak terjadi lagi di Indonesia. Mari kita duduk bersama, semuanya bisa dibicarakan, semuanya bisa diselesaikan. Tentunya pemerintah hadir di situ ya, sebagai pemberi win-win solution, sebagai pemberi jalan kedua belah pihak. Yaitu dalam ini yang seringkali menjadi conflict of interest adalah serikat pekerja dengan asosiasi pegawai, asosiasi pengusaha.
asosiasi pegawai dengan asosiasi pengusaha, seringkali mereka bargaining ya, dan menimbulkan konflik karena tidak ketemu kesepakatan. Nah, itulah pentingnya bagi kita, ya, baik yang menjadi pengusaha ataupun kita yang menjadi pekerja ya, atau pegawai, untuk memahami ketentuan perundang-undangan. Dan tentunya undang-undang ini ya dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan memberikan kepastian hukum dan memberikan kejelasan, dan tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi undang-undang mengatur itu untuk mengatur semuanya, bukan untuk berkeberpihakan terhadap seseorang atau ke satu pihak. Tapi undang-undang dibuat ini adalah untuk semua pihak, supaya semua pihak itu teratur. Nah, keteraturan itulah yang kemudian ya bermanfaat, bermaslahat bagi kehidupan kita ya berbangsa dan bernegara. Tentunya hal ini ya, menjadi pesan moral kepada pembuat undang-undang ya, bahwa harus menghilangkan ego kepentingan satu pihak, tapi harus mengakomodir semua pihak. Dikedepankan untuk mengakomodir semua pihak yang tentunya akan ketemu dengan kesepakatan. Ya, mungkin demikian saja untuk pertemuan hari ini. Ya, karena untuk aplikasi berikutnya ini adalah sebetulnya tambahan ya pada konteks global ya, human resource management system. Nah, ini adalah bagaimana sekarang karena industri 4.0 dimanfaatkan oleh perusahaan, oleh kita sebagai pengusaha ya, untuk memanfaatkan atau mengaplikasikan ya teknologi informasi ya, dalam human resource management, sehingga betul-betul lebih mengefektifkan dan mengefisiensikan kondisi manajemen sumber daya manusia secara konvensional sekarang dibantu dengan sistem ya, seperti misalnya aplikasi untuk membuat catatan karyawan baru, mengedit catatan karyawan, melihat catatan karyawan, menilai karyawan ya, kemudian secara administratif tentunya lebih akurat, diharapkan lebih akurat dan lebih efektif, efisien, sehingga membantu bagian HRM dalam melakukan tugasnya. Nah, itu. Jadi HRM sistem ini diupayakan supaya dapat membantu bagian HRM untuk efektif, efisien. Kemudian keadilan juga merasa keadilan tumbuh di pegawai dan perusahaan, sehingga nantinya akan pegawai itu akan berkinerja tinggi. Nah, itu jadi harapannya kenapa? Karena ada rasa keadilan di situ. Sistem biasanya dia lebih objektif ketimbang penilai ya atau assessment yang dilakukan oleh manusia. Karena bisa saja manusia ada unsur subjektif, tapi semuanya juga tidak terlepas dari aplikasi ini, tidak terlepas dari manusia. Karena yang mengoperasikan sebagai brainware-nya adalah manusia. Ya kan begitu. Kalau sistem kan software. Nah, kemudian tentunya juga ada hardware-nya, ada ya, ICT-nya di situ, ada komputernya ya sebagai hardware-nya. Kemudian sistem HRM-nya ya diciptakan oleh perusahaan supaya betul-betul bisa mengefektifkan
efisiensikan, memberikan rasa keadilan, dan tentunya nanti berdampak terhadap tingginya kinerja pegawai. Ya, itu sebagai tambahan yang baru dalam MSDM, ya, yaitu ada RMS. Mungkin ada hal-hal baru yang lain yang saudara temukan, ya nanti bisa diinformasikan ke saya dan nanti kita bareng-bareng untuk mengkaji. Karena ya ilmu pengetahuan itu terus berkembang, ya mungkin hanya karena keterbatasan saya saja dalam mencari pengetahuan itu, sehingga hanya inilah yang bisa saya sampaikan sebagai pengobat rindu dalam kondisi WFH ini. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena atas kekurangan dan keterbatasan saya dalam menyampaikan. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.